Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, saudaraku ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bertambah kembali saudara seiman kita dalam agama Islam. Keluarga pendeta petinggi gereja ya memutuskan memeluk agama Islam setelah tidak adanya kejelasan tentang ajaran yang diajarkan dalam agama sebelumnya. Nah, sahabat sebelum jelas, sebelum kita mengomentari menanggapinya, mari kita dengarkan bagaimana keluarga ini masuk ke dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Silakan. Di suatu waktu, ibu dan ayah saya sedang duduk di halaman ataupun di teras rumah saya. Seketika ada ambulan lewat. Lalu ayah bertanya kepada ibu, bagaimana jika ada salah satu di antara kita yang seperti itu? Bagaimana orang menguburkannya? Dengan agama apa kita dikuburkan? Dan lain sebagainya. Tapi ibuku langsung marah, lalu meninggalkan ayah dengan perbincangannya itu. Oh ya, saya belum menjelaskan tentang alasan yang akurat, alasan pokok ayah saya meninggalkan ajaran agama kami atau gereja kami sebelumnya. Yang pertama itu Kejadian 17 ayat 14. Jadi kita buka. Ini saya memegang kitab suci iman Kristiani, kitab kami sebelumnya, kitab di gereja kami sebelumnya. Kita buka Kejadian 17 ayat 14. Dan laki-laki tidak bersunat yang daging dari kulit hitamnya tidak disunat, jiwa itu harus dimusnahkan di antaranya. Jelaskan, kitab mereka sendiri menganjurkan laki-laki untuk disunat. Itu ayat yang pertama. Oke, lanjut saja. Ayat yang kedua itu adalah 1 Korintus 11 ayat 6. Kita buka lagi 1 Korintus 11 ayat 6. Di situ dijelaskan, sebab jika seseorang wanita tidak mengenakan tudung, biarlah rambutnya dipotong. Tetapi jika bagi seorang wanita adalah aib untuk dipotong rambutnya atau dicukur, biarlah ia mengenakan tudung. Di situ jelas sekali anjuran lebih baik wanita mengenakan tudung. Jika tidak, lebih baik rambutnya dipotong. Itu ayat yang kedua. Oke, ayat selanjutnya itu Ulangan 14 ayat 8. Saya buka lagi. Ulangan 14 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Juga babi, karena berkukuh berlah tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu. Kamu tidak boleh memakan dagingnya, dan kamu tidak boleh menyentuh bangkainya. Jelas sekali. Ini adalah kitab suci terjemahan Dunia Baru. Ini adalah kitab suci agama Kristiani. Di situ dijelaskan bahwa babi itu haram. Itu adalah alasan ayah saya yang ditanyakan kepada pendeta atau petinggi agama. Kalau di gereja saya yang dulu, gereja saya saksi-saksi Yehova, itu namanya penatua. Ditanyakan kepada penatua dan penatua itu tidak bisa menjawabnya. Itulah makanya ayah saya mengajukan surat bahwasanya dia melepaskan diri atau tidak beragama Kristen. Ya, itulah sahabat saudara Iwan Billah, penjelasan dari mualaf ya, dari saudara kita sekeluarga, tadinya beragamakan Kristen dan sebagai penatua gereja kini memeluk agama Islam.
Dan sudah jelas ya, setiap mu'alaf, orang yang masuk ke dalam agama Islam dari orang-orang Kristen, itu bukan hasil impian atau hasil mimpi ya. Beda lain dengan para murtadin yang sedikit-sedikit mimpi. Nah, sahabat ikhwan fillah, apa yang disampaikan oleh beliau tentang ajaran-ajaran yang tidak diamalkan oleh orang-orang Kristen, bahkan pendetanya sendiri, mereka melanggarnya dengan seperti apa yang disampaikan si Mbak ini ya, bahwa ajaran pada gereja, pada Tuhan Yesus, ajaran Yesus yang sebenarnya sebagaimana disebutkan bahwa Yesus menyuruh laki-laki untuk bersunat, dan juga ajaran Yesus adalah adanya hijab untuk wanita, yakni menutup kepala mereka, dan disebutkan bahwa dalam ajaran Yesus pula babi itu haram. Lalu banyak sekali ya, kalau secara fakta, bahwa orang-orang Kristen suka makan babi seperti Abah Udin ini ya, yang mengaku pendeta itu. Dan siapa yang bisa membuktikan bahwa orang Kristen itu bersunat? Kalau mungkin dulu secara ada Yesus atau ada Nabi Isa, mungkin mereka bersunat. Tapi zaman sekarang, wallahu a'lam bishawab, orang-orang Kristen yang bersunat, dan yang terbukti jelas bahwa mereka orang-orang Kristen tidak memakai hijab atau tidak memakai kerudung, padahal itu adalah ajaran Yesus. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, sahabat ikhwan fillah, keluarga dari gereja ini, keluarga pendeta ini seketika memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat dengan 3 pertanyaan yang membingungkan orang-orang Kristen, orang-orang gereja, membingungkan para pendeta. Pendetanya saja mereka tidak bisa memahami, tidak bisa memaknai. Karena apa? Yang diajarkan oleh Yesus, 3 di antara tersebut ternyata dilakukan oleh orang-orang Islam, oleh Muslim saudara kita, oleh kita. Jadi ada keraguan pada keluarga ini hingga akhirnya memeluk agama Islam. Nah, itulah sahabat ikhwan fillah, sebenarnya sudah banyak sekali ya pendeta yang masuk ke dalam agama Islam, menjelaskan bahwa banyak ayat-ayat Alkitab atau ajaran-ajaran Yesus yang murni itu dilanggar oleh pendetanya sendiri. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yahya Waloni, bahwa ajaran gereja sekarang itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Wallahu a'lam. Dan akhirnya, akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.